Timnas Indonesia U16 harus mengakui keunggulan Timnas Uni Emirat Arab U16 dalam pertandingan yang berlangsung pada Rabu 21 Oktober 2020 waktu setempat. Digelar di Stadion Uni Emirat Arab FA Dubai, Timnas Indonesia U16 sempat membuat keunggulan atas lawannya itu. Skuad Garuda Asia bahkan unggul duluan lewat gol cepat yang dicetak Cahyana Rizky pada menit keempat. Namun UEA U16 mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dibuat oleh Sultan Adel Muhammad. Skor menjadi imbang 1-1. Sebelum babak pertama berakhir, Timnas Indonesia U16 kembali unggul untuk kedua kali lewat gol yang dicetak oleh Atalah Araihan. Sayangnya, Uni Emirat Arab akhirnya menutup kemenangan menjadi 3-2 lewat tambahan 2 gol yang dicetak oleh Sultan Adel dan membuatnya membukukan hat-trick. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti menyebut jika tim asuhannya menunjukkan beberapa kemajuan meskipun takluk di tangan tuan rumah yakni Uni Emirat Arab U16. Hal tersebut cukup terlihat menimbang fakta jika Timnas Indonesia U16 sempat 2 kali unggul di pertandingan tersebut. Meskipun akhirnya tetap kalah, chemistry antar pemain saat bertahan dan menyerang mengalami perkembangan yang cukup baik meski tidak pesat. Bima juga tak bergeming untuk tetap tidak menyertakan striker Ajax Amsterdam Noah Geser yang menunggu respon PSSI terkait naturalisasinya. Bahkan Bima Sakti juga menepikan striker Gambas Krishna Budi Sulistia yang mendapat apresiasi dari Dennis Wise dan Des Walker dari Garuda Select. Tetapi bagi Bima, Krishna Sulistia masih kurang mampu berkompetisi di Timnas Indonesia U16. Bima Sakti juga beralasan bahwa lini serangnya yang saat ini masih ditinggal oleh Rui Neymar Arianto yang cedera juga menjadi alasan tersendiri kurangnya daya dobrak di lini depan Timnas Indonesia U16. Trio Marcelino, Rui Arianto, Atalah Araihan memang menjadi andalan Bima Sakti di lini depan Garuda Indonesia sejak di Piala AFF U15 di Thailand. Laga melawan UEA U16 merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U16 menghadapi Piala Asia U16. Ada Rui Arianto, ada Marcelino Ferdinand, Rui Arianto lagi. Timnas Indonesia U19 akan menggelar game internal pada Jumat 23 Oktober 2020 sebagai pengganti agenda laga uji coba yang batal kontra Bosnia-Herzegovina. Timnas Indonesia U19 sejatinya dijadwalkan berlatih tanding melawan Bosnia-Herzegovina pada 20 dan 23 Oktober 2020. Namun, rencana itu terpaksa batal 1 hari menjelang pertandingan, tepatnya Senin 19 Oktober 2020. Jumlah pemain Timnas U19 Bosnia-Herzegovina yang dilaporkan terinfeksi COVID-19 sehingga tidak bisa bertolak ke Kroasia. Klub papan atas Liga Kroasia U19 Hajduk Split U19 kemudian menggantikan peran Bosnia-Herzegovina untuk menjadi lawan Timnas Indonesia U19 pada Selasa 20 Oktober 2020. Sementara itu, untuk agenda Jumat 23 Oktober 2020, Timnas U19 Indonesia dikabarkan akan menggelar game internal di Stadion Sloga Marivense Split. Dilansir dari laman PSSI, game internal ini pertama kali dilakukan selama tim Garuda Nusantara menggelar pemusatan latihan di Kroasia. Dalam game internal besok, Bagas Kava dan kawan-kawan akan dibagi menjadi 2 tim dengan mengenakan jersey resmi merah dan putih. Pertandingan juga akan dipimpin oleh wasit dan 2 asisten wasit. Kami memilih melakukan pertandingan internal game saja pada tanggal 23 Oktober. Kami juga telah menyiapkan skema siapa saja pemain yang akan diturunkan. Demikian penuturan Shin Tae-yong Rabu 21 Oktober 2020. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan akan menurunkan seluruh pemain yang dimilikinya saat ini, mengingat game internal nanti akan menjadi sarana evaluasi bagi perkembangan para pemain Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 sendiri sudah menjalani 11 laga uji coba selama hampir 2 bulan berada di Kroasia. Dari 11 laga itu, Witan Sulaiman CS memperoleh 5 kemenangan, 3 kekalahan, dan 3 kali hasil imbang.
5 negara kuat mewakili Eropa untuk mengikuti Piala Dunia U20 tahun 2021 yang akan dihelat di Indonesia. Piala Dunia U20 tahun 2021 dijadwalkan akan berlangsung di Indonesia dari 20 Mei hingga 12 Juni 2021. Komite Eksekutif UEFA telah memutuskan untuk membatalkan Piala Eropa U19 tahun 2019-2020 yang dihelat di Irlandia Utara. Piala Eropa U19 tahun 2019-2020 dibatalkan karena situasi epidemiologis yang belum terselesaikan saat ini di Eropa. Hal itu juga mengakibatkan kesulitan dalam hal akomodasi dan perjalanan. Karena Piala Eropa U19 periode 2019-2020 adalah ajang untuk kualifikasi Piala Dunia U20 tahun 2021, maka diputuskan bahwa 5 slot disediakan untuk tim-tim Eropa yang dialokasikan kepada tim yang menempati posisi 5 besar dalam koefisien putaran kualifikasi untuk musim 2019-2020. Dengan demikian maka terpilih tim Inggris, Prancis, Italia, Belanda, dan Portugal yang akan menjadi wakil Eropa di Piala Dunia U20 tahun 2021 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Inggris, Prancis, Italia, Belanda, dan Portugal dalam urutan abjad akan menjadi perwakilan Eropa yang dinominasikan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 FIFA tahun 2021. Demikian tulis pernyataan UEFA dalam laman resmi mereka pada Selasa 20 Oktober 2020. Sementara itu, Indonesia sebagai tuan rumah telah dipastikan mendapatkan 1 slot. Kemudian untuk Piala Eropa U19 2020-2022 ditunda ke edisi 2021-2023. Akibatnya akan ada Piala Eropa U19 2021-2022. Sementara itu dari zona CONCACAF dan zona CONMEBOL masih belum mengeluarkan statement resmi apakah tetap akan menunggu Piala Amerika atau tidak. Sedangkan dari AFC tetap akan menunggu hasil dari Piala Asia U19 yang rencananya akan digelar bulan Februari tahun 2021 di Uzbekistan.